Hasanuddin itu sendiri dari permaisurinya yang keempat. Setelah kekalahan kerajaan Goa Taluk dari VOC yang bersekutu dengan kerajaan Bone setelah perjanjian Bongaya, dalam dokumen Lontara Karanggalesong berpendapat yang menyerah hanya Raja Goa. Itu tidak berarti peperangan harus berakhir. Maka dari itu, Karanggalesong bersama adiknya I Fatimah Daeng Takontu dan rekannya Kareng Bonto Marannu masih terus berperang di laut, terutama sekitar perairan Jawa, dengan membantu perlawanan Trunojoyo dan Sultan Ageng Tirtayasa. Karanggalesong meninggal karena sakit di Ngantang, Malang, Jawa Timur pada tanggal 21 November 1679. Sebelum Trunojoyo menyerah, ia kemudian dimakamkan di Ngantang. Bangsawan Makassar menolak menyerah yang ketiga adalah I Fatimah Daeng Takontu. I Fatimah Daeng Takontu lahir pada 10 September 1659. Ia adalah putri tunggal hasil perkawinan Raja Goa Sultan Hasanuddin dengan gadis bangsawan dari Sanrobone, I Daeng Takele. Jika sang ayah mendapat gelar ayam jantan dari timur, maka seorang penyair Belanda memberi julukan Garuda Betina dari timur kepada Fatimah. Julukan itu diberikan karena kepercayaan Fatimah dalam memimpin pasukannya dalam setiap peperangan. I Fatimah diberi kepercayaan oleh ayahnya untuk memimpin pasukan Sri Kandi, namanya pasukan Balira. Setiap menghadapi pertempuran, pasukan Balira ini juga selalu diikutkan. Mereka selalu dikawal oleh pasukan Tubarani yang didominasi kaum lelaki. Ditandatanganinya perjanjian Bungaya pada tahun 1667, tidak menghentikan langkah I Fatimah Daeng Takontu bersama kakaknya Karanggalesong untuk terus berperang. Mereka bertekad ke tanah Jawa untuk melanjutkan perjuangan Raja Banten, Sultan Ageng Tirtayasa, dan penguasa Mataram, Raden Trunojoyo. Kedatangan orang-orang dari Makassar ini mendapat sambutan hangat dari Sultan Banten. Pasukan dari Makassar ini kemudian bergabung dengan pasukan Banten. Kiprah I Fatimah bersama pasukan Balira tidak hanya di Banten, ia juga ikut membantu kerajaan Mataram bersama kakaknya Karanggalesong. Baik pasukan Tubarani pimpinan Karanggalesong maupun pasukan Balira pimpinan I Fatimah, semuanya sudah dilengkapi dengan persenjataan. Di Mataram terjadi pertempuran antara pasukan Belanda yang didukung oleh pasukan Sultan Amangkurat II dan pasukan Arung Palaka dari Bone melawan pasukan gabungan Trunojoyo, Karanggalesong, dan Bonto Marannu. Karena terdesak, akhirnya pasukan Goa mundur. Karanggalesong jatuh sakit dan wafat pada 22 November 1679 dan dimakamkan di Desa Sumber Agung, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. I Fatimah mencari tempat perlindungan yang aman. Selanjutnya, ia melanjutkan perjalanan ke Banten. I Fatimah kemudian menikah dengan anak Sultan Banten, yaitu Maulana Hasanuddin. I Fatimah dan suaminya Maulana juga ikut bergerilya di hutan-hutan. Di lokasi persembunyian, Belanda melakukan serangan mendadak hingga pasukan I Fatimah kocar-kacir dan menyebabkan I Fatimah dan Maulana terpisah. I Fatimah melarikan diri ke kerajaan Mempawah, Kalimantan Barat. I Fatimah kemudian wafat dan dimakamkan di Pulau Temaju, salah satu pulau di Mempawah, Kalimantan Barat. Nah, yang keempat, Daeng Mangale, yang merupakan salah seorang bangsawan dari Makassar. Setelah kerajaan Goa kalah dari VOC pada Perang Makassar tahun 1666-1667, Daeng Mangale bersama 250 pengikutnya meninggalkan Makassar dan merantau sampai ke Ayodhya, sekarang Thailand, pada tahun 1674. Raja Pranarai menampung Daeng Mangale, seperti umumnya para bangsawan asal Bugis Makassar yang segera membuktikan kepiawaiannya sebagai prajurit profesional di Asia Tenggara. Sayang, Daeng Mangale terlibat konflik dengan penguasa lokal. Ia dituduh akan melakukan pemberontakan bersama orang Champa dan orang Melayu. Terjadilah pemberontakan Makassar pada akhir 1686 antara koalisi Daeng Mangale, pangeran lokal pemukiman Champa Melayu, dan Persia melawan pasukan kerajaan Siam
yang dibantu serdadu-serdadu Eropa. Para pemberontak itu khawatir akan diperbudak oleh raja yang merasa semakin kuat dengan datangnya pasukan baru. Raja Pranarai mengetahui persengkokolan itu. Ia lalu meminta Deng Mangalle agar meminta maaf. Namun permintaan maaf itu ditolak Deng Mangalle. Raja lalu memerintahkan